Madura terkenal dengan lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren, sehingga sejak dulu pesantren memegang peran dalam membangun keilmuan dan moral masyarakat. Banyak sekali pesantren di Madura, khususnya di Pamekasan, yang konkret membina masyarakat dalam keilmuan agama, sains, dan akhlak. Salah satu pesantren di Pamekasan yang cukup ramai peminatnya ialah Pondok Pesantren Miftahul Qulub yang berlokasi di Jalan Masaran, Desa Pelagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Usia pondok pesantren ini sudah mencapai setengah abad lebih, berdiri pada tahun 1960 Masehi dari tangan dingin seorang alim bernama Kiai Haji Fadoli Siroj. Jadi, tepatnya pondok pesantren ini sudah berusia kurang lebih 60 tahun. Kiai Haji Fadoli Siroj sejatinya bukan asli Desa Pelagan. Beliau berasal dari Desa Betet. Beliau ialah putra Kiai Haji Sirojuddin bin Nasiruddin. Ketika bermukim di Desa Pelagan, Kiai Haji Fadoli Siroj tidak langsung membangun pesantren. Seperti halnya cikal bakal pesantren pada umumnya, sang kiai mengamalkan ilmunya pada masyarakat sekitar, mengisi pengajian atau tausiah keagamaan. Lalu, beliau membangun sebuah masjid. Masjid tersebut lantas menjadi pusat beliau mengajar anak-anak setempat yang oleh orang tuanya dititipkan pada beliau untuk nyantri. Lambat laun, masjid itu menyedot para generasi yang haus ilmu agama. Santri Kiai Haji Fadoli Siroj semakin hari semakin bertambah jumlahnya, baik santri yang datang dari masyarakat setempat maupun dari luar kota Pamekasan. Tujuannya sama, untuk belajar agama dan membaca Al-Quran. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di pesantren, Kiai Haji Fadoli Siroj dibantu oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Saleh yang bertempat tinggal di sebelah utara lokasi pondok pesantren, kira-kira 100 meter ke arah utara. Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Saleh inilah yang selalu mendampingi Kiai Haji Fadoli, sehingga ketika sang kiai wafat, beliau yang lantas membantu menjalankan roda pondok pesantren. Karena putra Kiai Haji Fadoli masih kecil-kecil dan masih berada dalam dunia pendidikan, di bawah Dr. Andes Muhammad Saleh, pondok pesantren Miftahul Qulub semakin lama semakin terkenal dan semakin banyak pula santrinya. Untuk mengantisipasi lonjakan santri, diupayakan membuka sebuah madrasah diniyah yang didirikan pada tahun 1993. Madrasah tersebut diberi nama Madrasah Diniyah Miftahul Qulub. Pengelolaan pendidikan tersebut tetap ditangani oleh Dr. Andes Muhammad Saleh. Saat Kiai Haji Fadoli Siroj wafat dan bersamaan dengan itu beliau punya menantu pertama, yaitu Kiai Haji Safiuddin, putra Kiai Haji Abdul Wahid, Nangker Sempal, Kabupaten Sampang. Sang menantu merupakan alumni sebuah pesantren di Arab Saudi. Sejak saat itu, Kiai Haji Safiuddin untuk sementara ditunjuk sebagai pengasuh pondok pesantren Miftahul Qulub. Beliau masih tetap didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Saleh. Pada tahun 1991, Kiai Haji Mukri Fadoli, salah satu putra laki Kiai Haji Fadoli Siroj, telah menamatkan studinya di pondok pesantren di Jawa Timur. Saat itulah Kiai Haji Safiuddin selaku menantu Kiai Haji Fadoli menyerahkan sepenuhnya pimpinan pondok pesantren dan juga pengelolaan Taman Pendidikan Miftahul Qulub kepada Kiai Haji Mukri. Namun, Kiai Haji Mukri tetap didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Saleh. Kiai Haji Mukri Fadoli memulai upaya pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Miftahul Qulub dan sekaligus meresmikan penamaan pondok pesantren dengan tetap mengambil nama Miftahul Qulub yang sebelumnya bernama Bu'atus Sabibah. Sejak masa Kiai Haji Mukri, mulai berdatanglah para santri untuk belajar agama dari berbagai daerah, sehingga kala itu mulai dibangunlah bilik-bilik untuk tempat menginap para santri yang mukim. Atas usaha keras Kiai Haji Mukri serta dukungan masyarakat, pada tanggal 10 Januari
1992 diresmikanlah berdirinya gedung pondok pesantren sebanyak 20 lokal dengan luas 5 meter kali 5 meter kali 20 lokal. Pada tahun 1996, Kiai Haji Mukri mendirikan pondok pesantren baru di Belega, Kabupaten Bangkalan yang diberi nama Sabilul Faizin. Sejak saat itu, kepemimpinan pondok pesantren Miftahul Qulub diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Manan Fadoli. Tahun 1996 merupakan akhir Kiai Haji Abdul Manan Fadoli dalam menamatkan pendidikannya. Sejak saat itulah pimpinan pondok pesantren Miftahul Qulub dan pengelolaan taman pendidikan di tangan beliau. Namun, beliau tetap didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Saleh. Dilihat dari segi usia, pondok pesantren ini sebenarnya terbilang sangat muda. Namun, minat masyarakat untuk belajar di sini cukup besar. Sehingga tidak heran, dalam kurun waktu setengah abad, pondok pesantren ini telah mampu menampung kurang lebih 1.000 orang santri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dan kebanyakan mereka dari Jawa Timur. Hal yang menjadikan pondok pesantren ini sebagai tumpuan orang tua untuk menyerahkan putra-putrinya untuk belajar adalah kepedulian pondok pesantren terhadap nasib fakir miskin dan anak yatim piatu. Mereka yang belajar di pondok pesantren ini pada umumnya memang dari keluarga tidak mampu. Para santri yang diterima sebagian besar dibebaskan dari segala pungutan dan sumbangan dana pendidikan. Bahkan biaya sekolah ditanggung pesantren. Di samping belajar agama, para santri juga dilatih tampil bekerja dengan menekuni salah satu sektor keterampilan yang khusus disediakan bagi para santri. Hal ini dimaksudkan agar nantinya para santri biasa bekerja dan tidak menggantungkan nasibnya pada bantuan orang lain, alias bisa mandiri. Demikianlah sejarah singkat tentang pondok pesantren Miftahul Qulub.